Oke, satu lagi, kalau tadi ada gaya Lorentz pada kawat, ya. Sekarang ini gaya Lorentz pada muatan. Jadi kalau ada suatu muatan, bisa plus, bisa min, gitu ya. Muatan ini bergerak dia punya bergerak ya, jadi punya V, punya kecepatan, tapi masuk ke dalam medan magnet B. Maka di muatan ini akan muncul gaya Lorentz juga, tapi pada muatan, ya. Rumusnya BQV sin theta. B kali Q kali V. B-nya medan magnet, Q-nya muatan, V-nya kecepatan. Sin theta, theta-nya sudut antara B sama V. Cara pakainya untuk menentukan arah sama seperti yang pada kawat, pakai tangan kanan. Cuman F-nya bisa dua macam. Kalau muatannya positif, proton, itu kita pakai telapak. Tapi kalau elektron, muatan negatif, kita pakai punggung. Gitu. B-nya 4 jari, V-nya ibu jari. Tangannya juga harus tangan yang fix, kayak kita mau jabatan tangan. Kaku. Jangan dibelok-belokin. Tangannya fix. Oke. Kita lihat, nah efeknya apa? Efek dari gaya Lorentz yang muncul pada muatan bergerak menyebabkan muatan bergerak melingkar dengan jari-jari M, dengan jari-jari L. Nah, jari-jarinya ini ada rumusnya, yang rumus jadinya langsung, yaitu mv per bq. M-nya massa, V-nya kecepatan, B-nya medan magnet, Q-nya muatannya berapa. Atau kalau dikasih tahu tegangan untuk menggerakkan, dia jadi rumus yang ini. 2mv, V-nya V besar, yaitu tegangan, per B kuadrat kali Q. Oke, kita lihat aplikasi ke soalnya. Kalau ada ini ya, sebuah proton bergerak memasuki medan listrik magnet homogen mengalami gaya Lorentz, maka lintasan elektron akan seperti apa? Pertama, ini elektron. Berarti elektron muatannya negatif ya, muatan negatif. V-nya ke arah kanan, V itu jempol. Ya, V-nya ke arah kanan. Jempol kita ke kanan, tangan kanan ya. Tangan kanan jempolnya ke kanan. Kemudian B-nya ke arah titik. B-nya 4 jari. 4 jarinya titik. Titik itu berarti keluar dari layar laptop atau layar HP kalian. Atau dia mengarah ke orangnya. Ya. Jadi jempolnya ke kanan, B 4 jarinya ke arah kita, ke arah orang. Maka F-nya ini muatan negatif, berarti F-nya itu punggung tangan, kebalikan dari telapak ya. V ke kanan, 4 jarinya titik, punggungnya itu ke arah atas. Nah, jadi dia akan belok ke atas begini. Berbelok ke atas. Ya. Kalau diteruskan, jadi awalnya berbelok ke atas ya. Tapi kalau diteruskan, maka dia akan muter. Dia akan muter gini. Dia akan belok lagi gini. Nah itu artinya searah, berlawanan jarum jam. Berarti lebih lengkapnya nggak cuman berbelok ke atas ya, tapi juga membentuk lingkaran jarum jam. Tuh. Membentuk berlawanan jarum jam. Kalau ada muatannya. Tapi di sini saya lihat gambarnya nggak ada muatannya. Nggak ada medan magnetnya. Medan magnet cuma di saat arah sini doang. Di atasnya ini nggak ada gitu loh. Jadi ya udah cuman segini aja, berbelok ke arah atas saja. Oke, kita lanjut. Misalnya ini sebuah juga masih mirip-mirip ya. Dari titik A, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B. Salah satu lintasan yang mungkin dari elektron adalah ini elektron lagi, muatannya negatif, kecepatannya ke arah atas, V-nya jempol ke arah atas, jempolnya ke atas, tangan kanan kalian. Kemudian B-nya silang. B-nya 4 jari. 4 jarinya silang. Silang itu masuk ke layar. Jadi kita buat 4 jarinya masuk ke layar dan jempolnya ke atas. Maka F-nya punggung itu ke arah kanan. Praktekin ya, pakai tangan kanan kalian.
F-nya ke arah kanan, jadi dia pergerakannya akan belok ke kanan. Sini. Maka lintasannya adalah PQR. Gitu. Ya, kita lanjut contoh lain. Ada sebuah muatan listrik sebesar Q minus 10 kolom. Ini Q ya. Minus negatif lagi. Bergerak ke arah sumbu Y positif melintasi medan magnet Z positif. Besar dan arah gaya magnetik, F-nya berapa kalau kecepatannya 10. Oke, kita pakai rumusnya. F sama dengan BQV. B-nya 20 Tesla ya. Sin theta. Masukin B-nya 20. Q-nya 10 kolom. V-nya 10 meter per second. Sin theta-nya sudut antara B sama V. Tadi B-nya sumbu Z positif. B-nya ini ke arah Z positif. Z positif itu yang kalau digambar ini yang ke atas ya. Kemudian V-nya kecepatannya ke arah sumbu Y positif. Y positif kalau digambar ini ke arah belakang. Ke arah belakang. Berarti sudutnya 90 derajat. Sinnya sin 90. Dari sini kita dapat 2000 Newton. Nah, arahnya ke arah mana nih? X min apa X atau Z min? Kita lihat. Pertama, B-nya. B itu 4 jari. 4 jarinya ke arah Z positif atau ke arah atas. Kemudian V-nya jempol. Jempolnya ke arah Y positif. Di gambar ini Y positif itu ke belakang atau ke silang. Kita pakainya ke tanda silang aja ya. Nah, silang. Kita praktekin yuk. 4 jarinya ke arah atas. Pakai tangan kanan, jempolnya ke arah silang. Ya, maka F-nya telapak 4 jari ke atas, jempolnya ke arah silang. Maka telapaknya ke arah kanan. Gitu. Kanan itu di sini berarti yang ini, X positif. Bentar, saya praktekin lagi ya. Z-nya ke atas. Z-nya ke atas, B-nya ke arah Z positif. Z positifnya ini ke atas. Jempolnya ke arah silang. Oh sorry, jempolnya ke arah silang. Ini ke kiri. Maaf. Tangannya salah. Ini ke arah kiri. X negatif. Arah kiri berarti yang ini ya. X negatif. Udah, yang C. Ya, bagian ini harus kalian benar-benar praktekin pakai tangan kalian, tangan kanan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang melingkari. Ada sebuah benda bermasa sekian gram, muatannya sekian, ini M, ini Q, dengan kecepatan V sekian. Memasuki medan magnet B sekian. Maka jari-jarinya berapa? Tinggal masuk R, itu MV per BQ. Jadi masanya ada 4 kali 10 pangkat min 4. Tapi ini gram, jadi ini kilogram ya, kali 10 min 3 lagi. Ini min 2 nih. Nah, terus V kecepatannya 4 meter per second. B medannya 100 mili, 100 kali 10 min 3 kali Q. Q-nya 8 mili kolom. Nah, ini bisa dicoret-coretin dulu. Ini coret 2. Udah, kita hitung. Bagian atasnya 4 kali 10 min 2, bagian bawahnya ada 100 kali 10 pangkat min 3 kali 2. Dapatnya 0,2 meter. 20 cm. Oke, ini yang rumus RMV per BQ ya. Kita lanjut. Dalam sebuah spektrometer massa, ada sebuah partikel, muatannya Q-nya 2 kali E, yaitu 2 kali 1,6, 10 pangkat min 19. E itu muatan elektron. Ya. Dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial. Voltnya 10.000 volt, 10 kilovolt. Ya. Partikel memasuki medan magnet B, 0,2 Tesla.
sehingga melingkar dengan jari-jari 10 cm. Ini katakanlah seperti 10 cm ini. Maka berapakah massa partikel ini? Jadi ini cara hitung yang spektrometer massa. Suatu alat untuk mengukur massa dari suatu partikel yang sangat kecil. Jadi kita lihat dari jari-jari lingkarannya ini. Ya, tadi rumusnya R sama dengan rumus R yang kedua ya. 2mv akar 2mv per B kuadrat Q. R sama dengan akar 2mv per B kuadrat Q. R-nya masuk 0,1 sama dengan akar 2 kali massa. Kita mau cari voltnya 10.000 dibagi B kuadrat 0,2 kuadrat kali Q. 2 kali 1,6 10 power 19. Berarti kita kuadratin 0,01 sama dengan 20.000 M dibagi yang bawah ini 1,28 kali 10 power 20. Di sini kita dapat massanya. Massanya 6,4 10 power 27 kg, kecil sekali. Oke, demikian gaya Lorentz pada muatan. Kurang lebih seperti ini isinya, rumus-rumus R sama BQ V sin theta. Oke, terima kasih, semoga berguna.